Soundstripe. Mursyid yang khususiyah li nafsihi, khususiyah li ghairi. Artinya apa? Bahwa masing-masing thariqah itu ada amalan yang disebut khususiyah. Nah, khususiyah itu yang namanya khususiyah itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Misalnya orang ikut thariqahnya siapa, guru siapa ya? Guru mursyid thariqah siapa? Misalnya di Gading ya Abdurrahman misalnya. Ya sudah, apa yang diberikan Abdurrahman kepada para muridnya secara khususnya itu tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Namanya khususnya. Demikian pula Abdurrahman dapat tidak disampaikan. Nah, maka verifikasi seorang mursyid itu ada dua. Verifikasi lateralistik dan verifikasi intuitif. Verifikasi lateralis itu disebut dengan verifikasi dirasa. Intuitif itu verifikasi dirasa. Yang dirasa itu apa? Dirasa itu misalnya seorang mursyid itu mesti jelas dia dapat dari mana, sanadnya ya, sanad. Dia harus mampu menyebutkan saya dapat dari ini, guruku dari ini sampai Kanjeng Nabi. Jadi dipelihara betul apa? Tasalsul itu karena nanti untuk wasilah, untuk berwasail, untuk bersambung sinambung itu berantai-rantai. Kalau itu putus nggak sah. Putus satu nggak sah. Kenapa ya? Kalau putus berarti nggak sampai pada Kanjeng Nabi. Nah, maka dalam hal ini masuklah kategori mursyid apa? Thariqahnya thariqah sesat, alias tidak muktabar dalam konteks NU ya. Muktabarah, tidak muktabar. Verifikasi lateralistik, verifikasi dirasah. Nah, yang ini seorang mursyid itu baru lulus verifikasi dirasah itu kalau pertama ini dia yang benar-benar mendapat ijazah irsyad dari seorang mursyid yang mu'jiz, dapat dari bapaknya yang belum tentu bapaknya, kadang dari siapa. Seorang ayah aja belum tentu pada anaknya, belum tentu. Namanya ijazah irsyad, ijazatul irsyad dari seorang mursyid yang mu'jiz. Ada mursyid itu yang boleh mengijazahkan, ada yang tidak boleh. Artinya apa? Mursyid berhenti pada dirinya, berarti nggak boleh mengijazahkan. Udah, dia dari mursyid punya murid selesai, mati nggak ada penerus. Ada banyak gitu yang nggak mu'jiz. Ada seorang mursyid yang sekaligus seorang mu'jiz, nah, memberikan. Nggak sembarang yang diberikan itu berdasarkan apa ya, dia punya aturan sendiri. Ini baru awal, banyak gitu. Verifikasi itu banyak, verifikasi dirasanya. Kemudian yang kedua verifikasi wirasah. Verifikasi wirasah itu apa? Ini dites oleh orang yang warasatul anbiya. Artinya apa? Kecerdasan intuisinya. Inilah yang nanti bisa menunjukkan dia itu benar-benar warasatul anbiya. Contoh misalnya, biasanya orang warasatul anbiya itu kalau orang Jawa itu iso mbade gitu loh. Mbade yang tepat. Bedek ya bahasanya, bedek. Sebenarnya dia nggak tahu, tapi intuisinya itu mentul. Contoh, misal seorang dia mampu menunjukkan itu dalam hadis ini Sahih Bukhari kitab ini halaman sekian baris kesekian, itu wirasah namanya. Dia nggak melihat itu, tahu-tahu gitu aja. Tahu-tahu gitu aja. Misalnya ini ada juga dalam kitab ini, dalam buku ini ya, dalam buku ini juz ini karangan ini halaman sekian, fakroh kesekian. Ibaratnya semacam ini kemampuan wirasah. Karena seorang mursyid biasanya punya dua, verifikasi dirasah dan verifikasi wirasah. Siapa yang menverifikasi? Ya mursyid di atasnya. Para wali, misal Habib Lutfi dan sekarang di Indonesia. Nggak sembarang orang. Jadi mursyid itu nggak sembarang orang. Nah, kalau nggak mau itu, dia hanya boleh menjadi mursyid
untuk dirinya dan istri atau anaknya. Itu aja belum tentu. Kadang-kadang istri juga nggak dikasih, kadang-kadang anak juga nggak dikasih. Kenapa? Ya itu berdasarkan intuisi, perintah yang sifatnya itu ilham ya. Wis kayak anak. Lah semono iku wajib, lek enggak dikekno dhek dicabut kayak resepnya. Kalau sudah berikan dan ini tidak hanya boleh diberikan kepada istrinya. Ini dikongkon ini. Hanya boleh pada anaknya. Anaknya sebelum tentu semua. Kadang nggak diberikan sama sekali. Tapi umumnya diberikan satu. Jadi misalnya seorang mursyid untuk khususiyah li nafsihi. Ini khususnya untuk dia sendiri. Khususnya dia sendiri dan untuk istrinya saja, tidak boleh orang lain tahu. Memberitahu itu sudah hilang kayak siapa? Batal. Orang harus tahu diri. Orang harus tahu diri. Kadang kita ini juga ada seseorang yang diberi irsyad, ijazah oleh seorang mursyid yang sifatnya begitu. Ini nggak boleh melanggar. Dia hanya untuk dirinya, dan berdasarkan perintah biasanya istri atau anaknya, atau dua-duanya, istri atau anaknya atau dua-duanya atau hanya anaknya saja. Maksimal hanya dua. Dia hanya menurunkan maksimal dua. Istri dan anak jarang dua itu, umumnya yang satu. Jarang dua. Nah, turunan istrinya nggak akan turun ke anak. Tapi ada juga yang turun ke istri dan anak. Semua berdasarkan perintah. Enggak sembarang. Oh tak kayak aku seneng enggak ngono. Ono sing ngomong. Nah, sapa sing ngomong lho, iki enggak kena diomongke. Lek diomongke batal maneh. Ono sing ngomong. Dadi mlakune enggak mlaku sak karepe dhewe. Mlakune berdasarkan irasa. Nah, makanya aja gampang-gampang mlebu thariqah yang gampangan ini ya. Kalau kamu masuk thariqah ya masuk aja thariqah yang mu'tabarah. Thariqah yang mu'tabarah itu seperti apa? Ya thariqah yang sudah diiktibar oleh NU itu aja, wis enak. Mesti selamat itu. Mesti selamat wis. Kalau kita masuk thariqah karena iming-iming apa, hati-hati itu di mu'tabarah atau tidak, tanyakan pada di NU namanya Jatman. Jamiyah Ahli Thariqah memang dia. Tidak ada organisasi saja. Itu aja selamat. Guys, kalau masuk, oh ini mursyidnya thariqahnya mau kabar ya sudah ikut aja. Nah, kalau dia enggak masuk di situ jangan. Kalau thariqah ini enggak masuk di situ sebaiknya jangan. Karena hal semacam itu ya orang khususnya enggak sembarangan. Ya Abi ini ikut semua itu. Abi di Mesir ikut Sadiliyah, dibayar Sadiliyah. Ya Habib Lutfi pernah juga di tasbih istilah Sadiliyah, di tasbih itu ditetapkan. Dibayar. Terus di mana ya sekedar aja. Tapi Abi punya yang khusus untuk Abi dari Bapak. Kamu nggak boleh dapat dari Abi karena Abi bukan mursyid yang semacam itu. Abi hanya bermursyid untuk diri Abi dan istri Abi atau anak, itu aja belum tentu. Dan tidak boleh tahu khususiannya, namanya khusus untuk Abi. Makanya kalau kamu minta doa itu, ya udah aku aja yang lakukan, kamu nggak usah. Ya kamu cukup bilang aja, aku yang berdoa, aku yang berturut, aku yang berdoa. Karena nggak boleh itu. Udah aku aja. Cukup ngomong. Enggak dengan aku minta ijazah, kau ijazah. Nek ngono-ngono yang biaya liya dudu Abi. Ya wes Allah masuk sukses. Aku yang nglakoni malam hari. Aku yang bertirakat. Jadi kalau ada orang, kan banyak juga orang minta doa sama Abi. Ya sudah cukup ngomong saja, enggak usah. Aku minta amalan, enggak ono amalan. Ngeribetin, udah cukup aku sendiri. Apa Abi njaluk bayar? Enggak. Nek ana wong kiai dimintai doa lalu enggak tirakat terus bayaran. Wis dipastikan enggak hasil. Njaluk bayaran, ngregani
dipastikan nggak hasil. Itu tuh biaya soalnya. Soalnya apa? Wong gile jalur ini wong asli nih. Kita itu awal. Seneng. Kenapa? Ya kayak Gusti Allah ta ya. Gitu. Yo kan balik ke asline wong lho gak iso. Iso enggak. Wong disenengke kok jaluk bayaran lucu ta? Nah, seseorang datang ke api. Tak doain, seneng aku, tak doakan, udah alasan bayar, aku minta sama Allah, seneng. Lah aku disenang kayak karo wong kok njaluk bayaran, kudune aku sing bayar kan. Nah, iki lek diwalik, kok njaluk tong aku bayaran lho, itu duduk kiai, itu duduk warasatul anbiya. Iki warasatul syaitan. Pedagang. Munculnya dukun-dukun. Ya, di Blitar ada itu yang lagi viral. Gus Samsudin dan lain-lain juga banyak kan gitu. Oh itu jelas itu warasatul anbiya. Kenapa? Ngeregani kan? Ya. Soalnya apa loh? Uang diminta doa itu kalau warasatul anbiya seneng loh, disenengke kok kon bayar itu loh. Kudune dhek ngowahi sesuatu. Mangkane bapak lho. Lah ana tamu njaluk boleh dikai. Ono dikai. Bapak dikai duit piro wae. Duit sembarang. Nah kecuali wong bersyukur gak ada hubungannya dengan minta-minta ya. Wis merasa hasil opo seneng opo mau bersyukur. Sedekah, nah itu kan bapak ya. Wong diterima dhek dan sebagainya. Njaluk bayaran sah nggak mandi. Lah njaluk bayaran jare adik, jare Pak Imam sah ora mandi. Lah ana wong ngobati ngonoan atau doa ngonoan, berdukun lah gampangane. Njaluk bayaran itu sah ora mandi. Dukun atau kiai? Baik dukun atau kiai. Makanya kayak Gus Samsudin itu wis mesti nggak mandi nih. Dan sampai ngono kuwi bisa diduga itu menjual ayat-ayat Allah alias berkedok. Dan itu bisa dikategorikan merendahkan agama. Sebaiknya orang begitu nggak usah menggunakan agama. Wis aku dhewe ngono ae. Aku setan, ayo rene tak ngono ae penak. Kan dadak bayo popor ngapusi, mesti ngapusi. Kucing-kucing ya Imam. Nah,